أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. Terjemah surah Al-Baqarah ayat yang ke-147. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Ayat 148. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap padanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat 149. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat 150. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk. Ayat 151. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul atau Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Ayat 152. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Hadis seputar ayat 148. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami. Beliau mengatakan, wahai manusia, bertobatlah kepada Allah sebelum kalian mati. Bersegeralah beramal soleh sebelum kalian sibuk, dan sambunglah antara kalian dan Rabb kalian dengan memperbanyak zikir kepadanya. Perbanyaklah sedekah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Niscaya kalian akan diberi rezeki, ditolong dan dicukupi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda,
Bersegeralah melakukan kebaikan, karena akan terjadi fitnah seperti malam yang gelap gulita. Saat itu seseorang berada dalam keadaan beriman di waktu pagi, menjadi kafir di sore hari, dan beriman di waktu sore, lalu kafir di pagi hari. Dia menjual agamanya dengan harta. Hadis riwayat Muslim. Catatan kaki. Baik, kita akan bacakan catatan kaki daripada ayat yang kita bacakan, yaitu orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Maksudnya mengenal kenabian Nabi Muhammad SAW dan sifat-sifatnya sebagaimana tersebut dalam Taurat dan Injil. Sedangkan catatan kaki ayat yang selanjutnya yaitu, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Maksudnya adalah aku limpahkan rahmat dan ampunan kepadamu. Asbabun nuzul ayat 150. As-Sudi berkata, ketika Rasulullah SAW diperintahkan memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah, maka orang-orang musyrik Makkah berkata, Muhammad bingung dengan agamanya. Sekarang ia menghadap ke arah kiblat yang sama dengan kalian. Ia sadar bahwa kalian lebih benar. Ia bingung dan ingin masuk agama kalian. Allah lalu menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayat itu adalah, dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk. Baik, itu yang dapat kita bacakan pada kesempatan ini. Semoga pembacaan ayat Al-Quran ini, yaitu juga dengan terjemah dan keterangannya, memberikan manfaat kepada kita dan mendapatkan pahala bagi saya yang membacakan maupun bapak-bapak ibu-ibu yang mendengarkan, bermanfaat dan berpahala dan ridho Allah dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.